saya Farada Dr. Madani, dan kali ini saya akan membahas tentang IO Techniques dan bus system. Jadi, saya akan memulainya dengan analogi dari ketiga teknik. Pertama, program IO, kedua interrupt IO, dan last one is DMA atau Direct Memory Access. Nah, mari kita mulai dengan program IO dulu. Program IO, ibarat kata, ketika kita ke sebuah restoran dan kita memesan sebuah kue vanilla. Kue vanilla tersebut akan dikerjakan oleh sebuah chef atau CPU. Ya, chef ini anggaplah CPU. Dia yang akan selalu memantau perkembangan dari progres pembuatan kue kita, mulai dari alat bahan semuanya hingga memanggang hingga selesai hias. Nah, bagaimana dengan misalkan ada request baru dari customer lainnya? Tidak mungkin hanya saya saja yang ada di sana, bisa saja ada orang lain. Nah, bagaimana? Maka chef tersebut tidak akan mengerjakannya, tetap dia akan mengerjakan kue kita terlebih dahulu, ya, memantau. Nah, setelah kue kita selesai, baru dia mengerjakan pesanan customer yang lainnya. Seperti itu. Bagaimana dengan interrupt driven IO? Sama. Bedanya dia sedikit lebih canggih. Yang dimana sama, chefnya menyiapkan kue kita di sini kue vanilla. Nah, tetapi alih-alih dia selalu menunggu, dia menyiapkan kue rasa stroberi ini misalkan nih. Nah, misalkan kue kita lagi dipanggang. Nah, daripada nganggur, chef tersebut membuat si orderan yang baru ini. Nah, bagaimana jika pesanan kita sudah selesai? Nah, disitulah timer chefnya berbunyi, interupsi. Nah, maka dia akan menghentikan progresnya di kue stroberi ini, lalu dia pindah ke kue kita, melanjutkan progresnya. Nah, hingga karena sudah matang, nah, si chefnya hiasi lalu berikan ke kita. Setelah itu dia baru kembali membuat kue rasa stroberi ini. Oke, seperti itu. Bagaimana dengan Direct Memory Access atau DMA? Dia tambah canggih karena sekarang memiliki 2 asisten baru. Ya, bagaimana tidak cepat. Jadi anggaplah ini CPU, chefnya, dan kedua orang ini adalah controller DMA-nya. Jadi, si chef hanya memberikan instruksi di awal saja. Misalkan kamu bahannya 1 leci, 1 tepung, 1 strawberry, kamu buat ini hiasi seperti ini. Kamu asisten kedua, rasa vanilla, bahannya ini, hiasi ini. Nah, alih-alih dia menunggu dan misalkan ada pesanan masuk, baru dia yang eksekusi. Nah, bagaimana dengan perkembangannya yang lain? Siapa yang memanggang? Nah, asistennya yang memanggang. Dia hanya chef tersebut atau CPU kita hanya memberikan instruksi saja. Jadi semua progres dari awal hingga akhir akan dikerjakan oleh controller, si asisten chef ini. Bagaimana jika sudah selesai? Misalkan sudah matang dan sudah dihiasi, maka asisten akan memberikan sebuah sinyal kepada chef tersebut untuk diberikan kepada chef tersebut. Nah, seperti itu. Itu adalah DMA atau Direct Memory Access. Nah, mari kita loncat ke program IO. Oke, sudah jelas cara kerjanya. Teknik IO di mana CPU terlibat langsung dalam mengendalikan operasi IO. Kelemahan CPU tidak efisien karena banyak waktu terbuang untuk menunggu operasi IO yang lambat. Bayangkan teman-teman, sebuah chef itu tidak melakukan apa-apa hingga kuenya matang, hias, dan orderan yang baru tidak dikerjakan. Itu bakal sangat memperlambat proses ya. Interrupt IO. Nah, teknik IO yang digunakan menggunakan sistem interupsi untuk meningkatkan efisiensi CPU. Cara kerjanya yang seperti saya katakan tadi, teman-teman bisa baca. Lalu keuntungannya apa? Keuntungannya CPU dapat mengerjakan tugas lain selama menunggu operasi IO selesai. Nah, jadi sambil nungguin progres memanggang kuenya sampai matang, ya mending si chef tersebut
mengerjakan orderan orang lain lagi, orderan customer customer B misalkan. Dan terakhir adalah direct memory access, DMA, teknik transfer data langsung antara memori dan perangkat I/O tanpa keterlibatan penuh CPU, teman-teman. Nah, keuntungannya apa? Ya sangat efisien untuk transfer data dalam jumlah besar. Ya, karena dia punya asisten dan tentunya itu lebih cepat. CPU bebas mengerjakan tugas lain. Nah, jadi dia tidak harus save-nya yang menghandle semuanya. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan ketiga teknik tersebut di dalam komputer ya. Cuman teman-teman bisa baca nanti karena saya memiliki waktu yang terbatas. Mungkin segitu saja dulu dari saya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.